Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Lampung Tengah 2021 dan persetujuan bersama tentang peraturan daerah tentang pemilihan kepala kampung tahun 2022. Rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Lampung Tengah dan dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, didampingi Wakil Ketua 1 Julius Heri Susanto, Wakil Ketua 2 Firdaus Ali, Wakil Ketua 3 Muslim Ansori, para anggota Dewan dan Sekretaris DPRD Lampung Tengah Samsi Roli beserta jajarannya. Rapat paripurna juga turut dihadiri Bupati Musa Ahmad, Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nirlan, para asisten dan staf ahli Bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, dan jajaran Forkopimda Lampung Tengah. Pemanfaatan dana BOS agar dinas pendidikan 1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia kepada kita semua, terutama iman sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Adapun jumlah anggota DPRD yang hadir dan mendatangi absensi pada hari ini sebanyak 36 anggota dari 50 anggota Dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Selasa tanggal 10 Mei 2022, rapat ke-15 masa sidang ketiga tahun sidang 2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Setelah dibuka, paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Lampung Tengah. Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi Juresiwo kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah
Sing-singkan lengan baju, kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Adil sejahtera menjadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera, membangun bumi Jurasiwo kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah menanti kita. Sing-singkan lengan baju, kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Adil sejahtera menjadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Indonesia kita yang jaya. Hadirin disilakan duduk kembali. Kemudian Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono kembali memimpin sidang dan dilanjutkan dengan laporan panitia khusus LKPJ yang disampaikan juru bicara Pansus Lampok Nainggolan. Dalam laporannya, Lampok Nainggolan mengatakan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2021 merupakan dokumen kebijakan umum pemerintah daerah berisi arah kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Nota pengantar LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2021 ini mengacu pada RPJMD tahun 2021 hingga 2026 dengan visi yaitu mewujudkan rakyat Lampung Tengah percaya. Lampok Nainggolan menyampaikan beberapa usulan pansus kepada Bupati Lampung Tengah. Ada 10 usulan, diantaranya pelayanan rumah sakit Demang Supelau Raya untuk lebih ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan, bidang pertanian, kepegawaian, serta beberapa item lainnya yang menyangkut tentang penggunaan anggaran APBD tahun 2021. Selanjutnya, DPRD lalu panitia khusus telah melakukan pembahasan secara intensif. Oleh karena itu, rapat pada hari ini akan dilanjutkan dengan laporan panitia khusus tentang eliminasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Kepada juru bicara panitia khusus, saya persilakan untuk menyampaikan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pansus merekomendasikan 1. Agar dinas pelayanan mengamal pembangunan umum di beberapa kampung, khususnya Kampung Payorejo, agar bisa terrealisasi. Pansus LKPJ merekomendasikan 1. Rekrutmen dan penempatan ASN sesuai dengan kemampuan atau keahliannya untuk menghindari kekeliruan dalam mengambil kebijakan. Maka untuk itu kami sarankan dilakukan evaluasi dan reformasi birokrasi sehingga kinerjanya meningkat secara optimal. 2. Penertiban PTHL yang dibayarkan melalui APBD. 3. Masing-masing OPD membuat analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja, khususnya tenaga honor dalam rangka efektivitas anggaran. 12. Bidang tata sipil dan kependudukan. Pansus merekomendasikan 1. Adanya sosialisasi atau gerakan terobosan dari dinas tata sipil dan kependudukan untuk mendorong masyarakat memiliki administrasi kependudukan. Contohnya, sosialisasi dari dinas tata sipil dan kependudukan agar mendorong masyarakat yang beragama Hindu untuk memiliki akta nikah. 2. Pencetakan KTP secara langsung
Jadi saat penetapan kecamatan, dua, pencetakan KTP langsung jadi saat penetapan kecamatan, sehingga masyarakat tidak menunggu lama. 13. Bidang penanaman modal dan sapi, Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah terus-menerus mendorong berdirinya mall pelayanan satu pintu sehingga dapat launching di tahun 2022 seperti yang telah direncanakan. Demikianlah laporan panitia khusus DPRD terhadap pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Harapan kami, masukan dan saran yang kami sampaikan dapat dijadikan untuk perbaikan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah ke depan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Penganut bahwa sikap Imani 4 saya juga mohon paling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia khusus KPJ DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Pansus Lampung Ayunan SSI. Dan pertemuan masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dan Ibu. Kita pada Lampung Tengah pada hari ini. Para peserta manfaatkan dana BOS agar dinas pendidikan 1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepala ini janjian sama apa namanya orang mengambil kopi orangnya jadi ada ini gimana? dengan telah disampaikan laporan dan rekomendasi dari panitia khusus pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Kapolda DPRD Kabupaten Lampung Tengah akan menyampaikan laporan hasil pembahasan rapat kita
Mendengarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemudian setelah Ketua Pansus selesai menyampaikan usulannya, dilanjutkan Ketua Badan Pembentukan Perda atau Bapemperda Agus Triyono juga menyampaikan hasil raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten nomor 8 tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung yang akan digelar tahun 2022. Dalam laporannya, Agus Triyono mengatakan perubahan atas raperda ini telah melalui pembahasan dan fasilitasi pemerintah Provinsi Lampung dan ada sejumlah koreksi dilakukan. Raperda ini telah menyesuaikan amanat Mendagri terkait ketentuan protokol kesehatan. Raperda ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan bermanfaat terkait hal yang sifatnya mengatur yang dituangkan dalam peraturan bupati atau pergub. Menurut Agus Triyono, pelaksanaan pemilihan kepala kampung tahun ini berbeda dengan pemilihan kampung sebelumnya, karena pemilihan kepala kampung tahun ini masih di era pandemi COVID-19. Jadi menurutnya pelaksanaannya harus menggunakan protokol kesehatan. Di Lampung Tengah nantinya akan ada beberapa kampung yang acara pemilihannya menggunakan aplikasi e-voting dan ada juga yang masih menggunakan pemilihan manual. Namun untuk e-voting nantinya bertahap mengingat anggarannya yang cukup besar. Penyempurnaan selanjutnya adalah dalam pasal 22 huruf J, raperda ini mencantumkan lembaga pemerintah yang berwenang atas penerbitan keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba. Kemudian penambahan ayat baru terkait biaya pemilihan kepala kampung dalam kondisi coronavirus disease yang dirumuskan di dalam ketentuan pasal 55 ayat 3. Bapak Ibu Dewan Sidang yang kami hormati, raperda ini tentunya dalam mengadopsi tahapan pemilihan kampung yang memuat ketentuan penegakan protokol kesehatan yang menjadi amanah Permendagri 72 tahun 2022. Adapun hasil penyempurnaan perubahan Perda nomor 8 tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung yang telah dilakukan perbaikan sesuai hasil rekomendasi dari Biro Hukum Provinsi Lampung, baik dari segi teknis, penulisan maupun ketentuan yang berlaku. Selengkapnya dapat Bapak Ibu lihat dalam draft yang telah kami bagikan. Selanjutnya raperda ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan terkait teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebelum menghadiri laporan ini dalam rangka implementasi Perda perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2019 akan disepakati bersama. Kesepakatan ini yang tentunya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 103 Permendagri 80 tahun 2015, yaitu disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor registrasi Perda sehingga dapat ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Lampung Tengah. Demikian laporan pembentukan peraturan daerah terhadap Perda nomor 8 tahun 2019. Apabila ada yang katanya kurang dan tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Namun saya sekampun lamun saya minta diikuti maaf kali pun. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Ketua Agus Triyono, Sekretaris Dr. Ades Samsiroli ditandatangani. Setelah Bapemperda menyampaikan laporannya, Ketua DPRD Lampung Tengah Soemarsono kembali melanjutkan jalannya paripurna. Dalam paripurna tersebut, seluruh anggota Dewan sepakat untuk menyampaikan pandangan masing-masing fraksi secara tertulis yang diserahkan kepada pimpinan sidang. Di sini di Perda ini memang sudah disampaikan, mungkin izin kami mungkin selip di pengetikannya.
Jadi nanti kami akan coba perbaiki terkait masalah kekurangan kami, kehilafan kami terkait masalah pengetikan kampung atau desa yang mana memang itu sifatnya terkait penyebutan. Bahwa memang tidak semuanya dilaksanakan dengan elektronik Pak, dalam pelaksanaannya. Tetap ada sifatnya yang dilaksanakan secara manual. Seperti halnya apa itu? Stroke kecil. Mengeluarkan stroke segala macam itu Pak. Ketika sudah, karena tetap orangnya sudah datang ke situ. Dia memilih, dia pencet tombol, dia keluarkan stroke. Dan dia masukkan ke kotak tempat pengumpulan suara. Terkait masalah penyebutan nama. Nah, kalau di Sumatera Barat itu penyebutan nama namanya negari tentang desa. Kalau di Aceh namanya kampung. Kalau di Tagamus, pesisir barat, Brengsio namanya pokon. Kalau di Lampung Tengah namanya kampung. Terkait masalah perda, rancangan perda, saya juga baru dapatkan beberapa menit setelah saya masuk. Ini masih terdapat dengan nama desa. Sebelum pengesahan rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2021 dan persetujuan bersama tentang peraturan daerah pemilihan kepala kampung 2022, paripurna diwarnai sejumlah interupsi dari anggota DPRD yang hadir, di antaranya Saleh Mukadam, anggota DPRD fraksi Gerindra, dan beberapa anggota dewan lainnya. Namun sebelumnya disampaikan kepada anggota dewan yang terhormat, apakah pandangan umum akan dibacakan oleh masing-masing fraksi atau disampaikan secara tertulis? Terima kasih. Setelah mendapat penjelasan dari Pemkab Lampung Tengah dan Bapemperda DPRD Lampung Tengah, sidang paripurna rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2021 yang persetujuan bersama tentang peraturan daerah pemilihan kepala kampung 2022 akhirnya dapat disetujui bersama untuk disahkan. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang dilakukan Ketua DPRD Lampung Tengah beserta para Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah dan Bupati Lampung Tengah. Usai paripurna, Bupati Musa Ahmad mengatakan akan menggenjot pendapatan asli daerah, memberikan peningkatan pelayanan baik pelayanan di bidang kesehatan maupun di bidang lainnya. Bupati juga akan menjadikan Kabupaten Lampung Tengah lebih maju se-Provinsi Lampung. Musa menambahkan tentang pelaksanaan pemilihan kepala kampung secepatnya akan dilaksanakan mengingat masyarakat membutuhkan pelayanan kepala kampung. Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengatakan soal perbedaan pendapat dan instruksi saat rapat paripurna adalah hal biasa. Namun raperda tersebut sudah dikonsultasikan ke Kementerian dan Biro Hukum Provinsi Lampung dan itu sah. Hanya saja tadi ada beberapa pasal di raperda pemilihan kepala kampung yang harus dibenahi. Ada masalah ya, karena memang semua sudah melalui tahapan, sudah melalui studi banding, melihat situasi di daerah yang lain sudah pernah melaksanakan, sudah dikonsultasikan oleh Biro Hukum Provinsi dan Depdagri, karena memang ada pemahaman, saya pikir itu hal yang biasa, tidak ada masalah. Kita lihat, karena masih ada beberapa tahapan, tapi intinya kita akan segerakan semuanya agar bisa lebih cepat. Saya berharap dengan pemilihan kepala kampung yang sesegera mungkin, dalam rangka kita juga memaksimalkan pelayanan. Kalau di jabat, PLT dan sebagainya, saya pikir kan nggak maksimal. Jadi kita akan lakukan secepat. Ya. Apa sendiri seperti apa sih Pak? Intinya kan sebuah perda ini nggak bisa bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya ya. Dan proses dari pembuatan perda itu ada dikonsultasikan, ada dari akademisi dalam pihak ketiga, kemudian dikonsultasikan ke pemerintah provinsi dan di Kementerian Dalam Negeri sana. Yang mana yang namanya peraturan daerah itu tidak bisa bertentangan pasal per pasal, kata per kata dengan aturan yang ada di atasnya. Mungkin karena tidak ikut membahas dan dirasa janggal, tapi bahasa hukum dengan bahasa kita biasa kan memang berbeda. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.